Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Fathullah. Kita bertemu pada penyebaran pemahaman pelatihan mandiri, yakni dengan topik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih bidang apa yang mereka sukai, sehingga siswa bebas untuk berinovasi dalam belajar. Pada topik Merdeka Belajar, ada beberapa subtopik. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, subtopik terakhir yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada subtopik mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 sub lagi yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai diri dan peranannya sebagai pendidik. 2, apa peran saya sebagai guru. Ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Mari kita mengenali diri dan peranan kita sebagai pendidik. Kita sebagai seorang pendidik tentu memiliki kompetensi. Apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita? Kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Apa tugas kita? Berarti kita melakukan tugas belajar sepanjang hayat. Tidak boleh berhenti meskipun kita sudah menjadi pendidik. Pendidik sebagai manusia merdeka. Kita pahami bahwa pendidik ada sebagai manusia merdeka. Di samping pendidik, di sana ada lingkungan digital. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa peran saya sebagai guru? Kita saat ini sebagai guru, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan tuntunan kepada peserta didik. Kelak anak-anak yang saat ini belajar bersama kita menjadi bagian dari masyarakat di masa mendatang. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Apakah kita ingin menjadi guru idaman yang senantiasa memberikan nasihat, bertutur kata dengan lembut, selalu menyemangati, memberi pengalaman belajar yang menyenangkan, menularkan energi positif, membantu belajar untuk saling berkolaborasi, melatih mandiri, dan menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Atau sebaliknya, yakni memberikan tugas yang memberatkan sehingga siswa menjadi jenuh, atau memberikan pengalaman belajar yang tidak menyenangkan, seperti peserta didik merasa takut, terintimidasi, atau merasa dipermalukan, atau kita menjadi pendendam, atau kita juga sering menyuapi. Ini adalah sebuah pilihan. Mari kita lihat apa kata Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek, dan tumbuh anak tidak hanya materi yang kita ajak, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk pribadi murid kita. Mendidik dan mengajar. Pada kali ini kita akan memahami tentang mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Pengajaran
adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban, agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak-anak di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik menyeluruh. Kita harus awali dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan hidup berkembangnya, serta ditujukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti yang mendorongnya menjadi manusia yang merdeka. Kemudian pada proses pembelajarannya, proses pembelajaran tidak harus dimulai pada tingkat kognitif atau keterampilan berpikir, mengingat atau yang terendah, tetapi kita dapat juga menampilkan pembelajaran yang terintegrasi dengan urutan level kognitif yang cocok digunakan dalam pembelajaran. Jika kompetensi awal anak sudah bisa pada posisi level tingkat 3, maka kita bisa mulai dari situ. Tapi kalau anak belum memahaminya, kita boleh memulai dari level 1. Nah, dengan akhir tujuannya adalah tetap menjadikan manusia merdeka, yakni manusia yang dapat berstandar atau kekuatan lahir dan batinnya dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi, manusia yang mandiri, manusia yang dapat bersandar pada dirinya sendiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Pendidikan selama 1 abad. Mari kita mengenal bagaimana metode pengajaran di masa zaman kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah menggunakan perintah dan sanksi. Kemudian kasus kekerasan pada peserta didik juga nampak. Kemudian pendidikan hanya berorientasi pada kecakapan kognitif dan bersifat diskriminatif. Nah, dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh kolonial Belanda ini, tergugah Ki Hajar Dewantara sehingga dia membangun sebuah mekanisme pendidikan yang diharapkan, yakni sistem pendidikan yang humanis, kerakyatan, kebangsaan, dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian. Sistem yang digunakan adalah sistem Among, berorientasi pada aspek kognitif, sosial, emosional, dan juga kultural, dengan dasar utama memberikan kemerdekaan kepada setiap peserta didik. Tujuan pendidikan, yakni menjadikan manusia seutuhnya. Pola yang digunakan adalah dengan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan juga olahraga, sehingga terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin serta mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Mari kita memahami tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita awali dengan memahami kodrat murid. Di samping kodrat murid, di sini ada kodrat keadaan. Bagaimana kodrat keadaan murid? Yang pertama yaitu ada kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam merupakan dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kondisi alam peserta didik di pedesaan berbeda dengan kondisi peserta didik di perkotaan.
Kondisi peserta didik di pantai berbeda dengan kondisi alam peserta didik di pegunungan. Nah, kodrat alam ini menjadi konteks kita dalam pembelajaran sehingga lebih bermakna. Peran pendidik menuntun peserta didik untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Misalnya peserta didik yang hidup di daerah pesisir mendapat wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem laut dan melakukan penelitian bersama untuk menemukan bagaimana cara merawat dan menjaga lautnya seperti menanam mangrove. Kodrat zaman, yakni bagian dari dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini peserta didik kita sudah gemar, sudah aware, sudah familiar dengan digital, maka kita pun sebagai pendidik harus aware dan kita juga relevan dengan zaman yang saat ini sedang berkembang. Jika anak-anak senang dengan digital, maka kita pun aktif di sana. Sehingga kita bisa menyelami dengan apa yang dikehendaki oleh zaman, tapi tetap kita harus memberikan bimbingan sehingga anak tidak tercebur dengan kondisi budaya-budaya zaman yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau kode etik bangsa. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Berkaitan dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, Ki Hajar Dewantara menerapkan asas Trikon. Ini merupakan prinsip untuk melakukan perubahan kebudayaan bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain, serta memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Apa itu Trikon? Yang pertama adalah kontinu, kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Kontinu artinya menuntun peserta didik dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen menuntun peserta didik dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Sedangkan konsentris menuntun peserta didik dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang biasa kita kenal dengan watak itu dapat diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Teori konvergensi. Kita sering mengenal ada teori tabula rasa dalam pendidikan, yakni kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan. Sedangkan teori kedua, teori negatif, bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah teori pembanding, yakni mengambil dari kedua teori ini digabungkan menjadi teori konvergensi, yakni kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang sama
dan belum jelas arti dan maksudnya, maka tugas pendidikan itulah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di atas kertas tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Maka tugas guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran saja, tetapi juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kunci mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan manusia atau mengantarkan peserta didik selamat dan bahagia yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Tiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi peserta didik. Keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Tetapi lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among itu sendiri. Mari kita kenali beberapa definisi yang berkaitan dengan Among. Yang pertama ada momong. Momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Kedua, Among. Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Istilah ketiga yaitu ngomong. Proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Sistem Among itu ada 3. Yang pertama, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, yakni guru diharapkan mampu mempraktekkan semangat berpuasa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid sebagai narasumber dan juga yang lainnya. Tuturi handayani, di belakang guru memberikan dorongan tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi Abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keinginannya dengan bimbingan. Tuntunan pembelajaran abad 21. Yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Tugas pendidik, yakni mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik
yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Kompetensi peserta didik menjadi mandiri, identifikasinya yang pertama kenali diri. Yang kedua mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui. Dan yang ketiga strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pola pikir pembelajar, yaitu peserta didik memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru sebagai fasilitator. Tugas guru memfasilitasi peserta didik dengan baik dan benar bagaimana peserta didik dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Dan peserta didik jangan dijadikan sebagai objek, tapi peserta didik adalah sebagai subjek, yakni sebagai individu yang positif, yang memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal, mencari dan membangun pemahamannya sendiri, tidak hanya tergantung pada apa yang diberikan oleh guru. Maka pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah peserta didik sesuai dengan zamannya. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Membimbing murid sama dengan memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajarannya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Karena bangsa ini terdiri dari peserta didik, dan peserta didik ini semuanya adalah penerus bangsa. Memperbaiki peserta didik sama dengan memperbaiki bangsa. Penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang peserta didik sebagai pusat pembelajar dan termanifestasikan ke dalam proses pembelajaran. Tanggung jawab pendidikan. Siapakah yang bertanggung jawab atas pendidikan? Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Ada 3 dasar proses pembentukan pendidikan murid. Yang pertama, alam keluarga. Kedua, alam perguruan. Yang tiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Di dalam keluarga merupakan sistem terkecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Kemudian dari alam keluarga itu anak-anak masuk ke dalam alam perguruan, yaitu wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dari alam perguruan tentu murid tidak berhenti di situ, dia juga masuk ke dalam alam pergerakan pemuda atau masyarakat yang merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antara alam keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat akan mengantarkan peserta didik dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat sosial yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan ketiga lingkungan tersebut. Sekian dari saya, Amar Fatullah. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.